Kita sambutan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya agak terkejut karena memang forumnya ini sangat resmi. Saya selalu hadir biasanya tidak dalam kondisi resmi, tapi hari ini saya coba untuk acting menjadi yang resmi semacam itu. Ini OTK ini buat saya menjadi gugup malam ini. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini sebelum saya memulai pidato, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Sivitas OTK yang memberikan saya ruang untuk berbicara di sini malam ini. Saya ingin juga mengajak semua untuk bersama-sama di Madura. Pulau Madura dengan segala keunikan dan kekayaan kebudayaannya menyimpan berbagai tradisi yang tidak hanya indah secara estetika, tapi juga dengan kaya dengan pengetahuan dan makna. Dengan segala keunikannya, tentu akan terlihat jelas saat kita pergi ke Pulau Madura. Dengan budaya yang jauh berbeda dari kota-kota besar lainnya, kita akan melihat adat istiadat dan jalan yang kita saat tempuh dari Suramadu sampai Sumeneb itu akan melintas memori-memori atau visual-visual kebudayaan. Hal ini tidak hanya menunjukkan keteguhan dalam menjaga identitas budaya, tetapi juga bagaimana budaya Madura mampu beradaptasi dan tetap relevan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Salah satu hal yang mencolok adalah bagaimana menyaratkan Madura mempertahankan tradisi bersama. Di tengah gaya busana modern yang mendominasi, busana tradisional Madura seperti baju pesak, sarung, batik, corak khas seringkali masih kita gunakan terutama dalam acara-acara tertentu. Ini adalah bentuk kebanggaan terhadap identitas budaya yang kuat. Selain menggunakan bahasa Madura dalam komunikasi sehari-hari, di perantauan juga merupakan bukti nyata dan pelestari budaya yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Perubahan sosial dan budaya, pengaruh teknologi hingga peningkatan wisata, Madura yang pada masa lampau seolah terisolasi dari wilayah Jawa Timur yang lain perlahan mulai tumbuh secara masif. Uniknya dengan pertumbuhan ini tidak lantas menghilangkan ciri khas ketubuhan masyarakat Madura yang mulai dibalut dengan modernitas. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang tubuh manusia Madura dalam konteks teater antropologi maupun konteks sosiologi, manusia Madura tidak hanya dilihat secara sekedar wadah fisik yang memuat organ sistem biologis, tetapi sebagai entitas yang syarat dengan makna pengetahuan budaya. Simbiosisme, mutualisme di antara masyarakat dan ketubuhan itu saling terjaga, dan filosofi yang mendalam dari tubuh kultur Madura. Konsep tentang tubuh dalam budaya Madura mencakup aspek-aspek yang sangat kompleks dan kaya, mencerminkan cara pandang yang unik terhadap hubungan antar manusia dengan alam, kehidupan sosial dan spiritualitas. Sebuah paribasan Madura yang mengatakan abental ombak asapu angin, yang merupakan perwujudan dari manifestasi relasi kebijaksanaan yang membentuk kepribadian manusia Madura. Tubuh kekar, kulit coklat, kehitaman, dan tulang pipi menonjol keluar adalah bagian dari manifestasi hidup orang Madura. Tubuh yang kekar mencerminkan kekuatan fisik yang merupakan hasil kehidupan keras
Di tengah tantangan alam budaya yang melingkupi Madura, kulit coklat kehitaman menjadi lambang kedekatan dengan matahari yang menyinari bumi Madura sepanjang tahun, menghiasi rasa kehangatan dan kekuatan yang tahan lama. Tulang pipi yang menonjol keluar adalah penanda dan kebijaksanaan tubuh yang bersama dengan tumbuh bersama di lokalnya, di sosiologinya, di geografisnya. Setiap tikungan dan tonjolan adalah cerminan dari pengalaman hidup yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan, solidaritas, dan keberanian. Mereka adalah buah dari perjalanan panjang, di mana ombak kehidupan terus menghantam tepi pantai, membentuk dan mengukir karakter yang kuat. Paripesan Apertal Omba Asapo Angin itu bukan sekedar sekumpulan ciri fisik, tapi sebuah narasi hidup yang melintasi waktu dan ruang. Ini adalah cermin dari kebijaksanaan yang terlahir dari perbatasan antara dua dunia, tempat di mana kehidupan bertemu dengan tantangan alam dan lingkungan yang berbeda. Hadirin sekalian, sebelum membahas lebih jauh tentang keturunan manusia Madura, saya akan membacakan beberapa paragraf pembuka sebuah cerpen berjudul Kesurupan karya ABD Rahim dari buku kumpulan cerpen Madura Menumbuh Getah Batu, terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Sambil menunggu rumput berpayung terik, Haji Lukman dan orang-orang sekampung berjalan beriringan menuju rumah masing-masing. Belum menetes dari selak kerutan jadahi, angin menerbangkan debu-debu dan mengayunkan rerumputan serta ilalang. Namun begitu angin yang menerbangkan debu mencecak ujung daun dan ilalang tak pernah bisa menjadikan udara panas menjadi dingin. Begitupun para pengarit rumput, pantang pulang sebelum berpaling rumput untuk dibawa pulang, hingga suara sapi piaraan tetap menggema. Ketika iring-iringan itu melintas pematang, Haji Lukman berhenti, sementara yang lain terus melanjutkan perjalanan. Sejenak Haji Lukman melepas caping dan bajunya yang basah oleh keringat. Ia meletakkan caping dan pakaiannya pada alas balai yang terbuat dari anyaman bambu. Sambil menarik nafas panjang, Haji Lukman mengandalkan pandangan matanya ke bentangan sawah sambil mengamati dan menikmati suasana sekitar. Ia mengambil sebuah kotak yang terbuat dari kayu. Kotak itu tidak terlalu besar sehingga bisa dimasukkan ke dalam saku. Di kotak itu Haji Lukman menyiapkan tembakau dan membiarkan jalan pikirannya mengitari aliran-aliran sawah. "Ayo pulang Pak Haji," suara Morakik membuat Haji Lukman terkejut. "Ayo Cong, saya masih ingin istirahat sebentar," sahut Haji Lukman sambil membuat tarikan dan berhidung. Tidak lama sebuah lelahnya berkurang, ia memakai baju, menunggu di keranjang lalu pulang. Hadirin sekalian, dari kutipan cerpen ini kita tahu ada satu kata yang mencerminkan kebiasaan masyarakat Madura saat membawa barang di atas kepala, yaitu menyunggi. Menyunggi sebuah kata yang sederhana namun kaya akan pengetahuan, makna dan tradisi, membawa kita pada sebuah perjalanan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Bayangkan Haji Lukman dan orang-orang sekampungnya sambil menunggu rumput bawah terik matahari yang menyengat, berjalan beriringan menuju rumah masing-masing. Peluh yang menetes dari sela kerutan dahi mereka adalah saksi bisu dari kerja keras dan keteguhan yang lebih terpatri dalam jiwa raga masyarakat Madura. Posisi tubuh saat menyunggi tidak hanya mencerminkan ketahanan fisik, tetapi juga kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tubuh yang tegap, kepala yang kokoh menahan beban di atasnya, serta langkah yang mantap adalah bukti dari keterampilan yang telah terasah oleh waktu dalam setiap langkah Haji Lukman dan kawan-kawannya.
Terdapat harmoni antara manusia dan alam yang tercipta melalui kebiasaan menjunjung. Kita sebut bisa juga aktivitas kultur manusia Madura. Angin menerbangkan debu dan mengayunkan rerumputan serta ilalang mungkin tidak mampu menandingkan udara panas, tetapi mereka adalah saksi dari ketegahan hati para penari terumput. Mereka tidak pulang sebelum keranjang mereka penuh dengan rumput untuk pakan ternak, memastikan suara sapi piaraan tetap menggema di desa mereka. Ketika iring-iringan melintasi pematang, Haji Lukman berhenti melepas caping. Ini juga adalah momen kita bisa melihat betapa pentingnya keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk merenung, sebuah keseimbangan yang seringkali terabaikan dalam kehidupan modern. Dengan kotak tembakau di tangannya, Haji Lukman membiarkan pikirannya mengembara bersama aliran-aliran sawah, menikmati keindahan alam dan merenungnya dengan menempatkan diri dalam posisi yang rendah, mendengarkan dengan seksama setiap nasihat yang diberikan. Di Langgar, suasana hening saat warga Madura melaksanakan sholat berjamaah. Setelah selesai, mereka duduk bersimpu dan bersila untuk berdoa dan berzikir. Posisi ini mencerminkan ketundukan, kepasrahan kepada Tuhan. Duduk bersimpu dan bersila saat beribadah menjadi wujud dan kesungguhan hati dan rasa syukur segala nikmat yang telah diberikan. Dalam kegiatan gotong royong misalnya, saat kita membangun rumah atau membersihkan lingkungan, duduk bersila sering terlihat warga saat jeda makan bersama. Mereka duduk melingkar bersila di atas rakara. Rakara itu jenis tikar yang dari Siwalan. Berbagai hidangan dengan penuh rasa persaudaraan. Posisi ini menciptakan kesetaraan di mana setiap orang baik tua muda merasa dihargai hingga menjadi sama pentingnya dalam komunitas. Duduk bersila juga kerap terlihat saat upacara adat Pompolan, misalnya saat acara pernikahan, para tamu undangan duduk bersimpu bersila menyaksikan prosesi sakral yang berlangsung. Duduk bersimpu dan bersila di sini mencerminkan rasa hormat, penghormatan terhadap upacara serta keluarga yang menggelar acara tersebut. Duduk bersila juga dipakai saat kilis atau ibu-ibu sering menggilis jagung untuk menghaluskan jagung menjadi butiran dan untuk dimasak untuk kita makan ke anak cucunya. Melalui berbagai kegiatan tersebut, duduk bersimpu dan bersila bukan sekedar posisi fisik, tetapi juga cermin nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura. Ia melambangkan kerendahan hati dan penghormatan, kehormatan, serta rasa kebersamaan. Duduk bersimpu dan bersila mengajarkan kita untuk terhubung dengan tradisi, menjunjung tinggi adat dan menjaga hubungan harmonis dengan semua, menjadikan bagian yang tak terpisah dari kehidupan sehari-hari Madura. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya antara tahun 2016 sampai 2019, mengikuti produksi teater kolaborasi antara Bumi Purnati Indonesia bersama Suzuki Company of Toga dan Jepang. Pada saat itu, sejumlah aktor dari Indonesia dilatih secara berlangsung oleh sutradara Tadashi Suzuki dalam sebuah produksi yang berangkat dari kisah Yunani, Dionysus. Namun yang menarik adalah sebelum kami masuk ke dalam naskah, berminggu-minggu kami dilatih metode latihan Suzuki. Seorang pionir teater Jepang menciptakan metode latihan aktor dikenal Suzuki Method of Actor Training dengan meramu berbagai inspirasi dan tradisi Jepang pengaruh internasional. Metode ini dikenal dengan pendekatan fisiknya intens dan fokus pada pengembangan kehadiran panggung aktor. Suzuki sendiri terpesona oleh teater Noh, Kabuki, dan Kyoken, di mana setiap gerakan meski tampak sederhana dipenuhi makna mendalam, dikontrol dengan posisi tubuh yang luar biasa. Di balik topeng dan kostum mewah, aktor Noh menunjukkan intensitas emosional yang menawarkan estetika melalui gerakan-gerakan halus dan teratur.
Begitu pula dengan kabuki, dengan gerakan-gerakan dinamis dan penuh semangat menghidupkan karakter-karakter legendaris dari cerita rakyat Jepang. Dari sini Suzuki memahami bahwa kontrol tubuh dan intensitas adalah kunci untuk menguasai panggung. Suzuki konon juga sering mengingat latihan keras yang ia saksikan di dojo-dojo bela diri Jepang seperti kendo, karate. Disiplin fisik yang ketat dan fokus mental yang tajam menjadi landasan latihan aktor dalam metodenya. Aktor dilatih untuk menghadapi tantangan fisik yang keras, dari gerakan yang kuat, tahan lama hingga latihan keseimbangan, menuntut mirip dengan latihan bela diri. Melalui disiplin ini, aktor tidak hanya memperkuat tubuh mereka, tetapi juga mengasah ketahanan mental dan konsentrasi mereka. Kini, bertahun-tahun kemudian Suzuki mengajarkan metodenya para aktor ke seluruh dunia. Latihan intens mereka jalani bukan tentang menguatkan tubuh, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan antara kekuatan fisik, ketenangan mental. Dari pengalaman Suzuki, saya banyak belajar. Ternyata inspirasi berangkat dari tubuh autentik masyarakat Jepang menyarankan sendiri. Dia tidak terjebak pada hegemoni standar barat, telah menjalani latihan-latihan aktor di seluruh dunia. Dari saat itu, saya mencoba merenungkan bersama aktor-aktor dari Indonesia untuk membuat suatu metode yang berangkat dari kultur, yang saya kasih nama reality of body, yang berangkat dari gerak tubuh Madura. Kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat Madura seperti menyunggi rumput, mengalit sawah, atau berjalan jauh di terik matahari menuntut kekuatan fisik dan ketahanan luar biasa. Membayangkan keringat pulang dengan beban kepala mereka melintasi pematang sawah, gerakan mereka tidak hanya sekedar aktivitas fisik, tapi mencerminkan ketahanan mental, ketekunan yang bisa menjadi dasar latihan aktor. Aktivitas menyunggi di mana mereka membawa beban di atas kepala membutuhkan keseimbangan postur yang benar, kekuatan otot terlatih. Ini mengajarkan aktor tentang pentingnya kesadaran tubuh, bagaimana setiap kegiatan tubuh terkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Setiap gerakan penuh perhitungan, kehati-hatian, sesuatu yang penting dalam latihan acting. Saya juga mengadopsi beberapa kegiatan rutinitas tubuh seperti silat, Madura, kemudian sila, bersimpuh, kemudian berjalannya orang Madura, berinteraksi sosial. Saya adaptasi untuk dijadikan suatu metode latihan reality of body, mengasah gestur tubuh aktor, ekspresi maupun kejiwaan mentalistik dari tubuh aktor yang berbasis Madura. Selain itu, pemeliharaan dan perawatan tubuh juga menjadi bagian integral dari budaya Madura. Ritual-ritual kecantikan, mandi bersama di sungai, atau penggunaan obat-obatan tradisional adalah contoh cara masyarakat Madura merawat, menghormati tubuh sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan, mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dengan alam dan kepercayaan spiritual mereka. Melalui pemahaman mendalam tentang konsep tentang tubuh dalam budaya Madura, kita dapat melihat betapa kompleks dan kaya warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Setiap aspek tubuh fisik maupun metafisik mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan cara pandang yang melekat di kehidupan sehari-hari masyarakat Madura, menggambarkan sebuah kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dihargai. Tradisi Madura seperti gotong royong dan ritual-ritual adat mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, dan ketekunan. Dalam latihan aktor ini, nilai-nilai ini bisa diintegralkan untuk membangun disiplin, kerjasama, dan dedikasi yang kuat melalui latihan diinspirasi oleh kehidupan sehari-hari masyarakat Madura.
Dengan mengadopsi elemen-elemen dari kehidupan dan budaya Madura, saya mengembangkan latihan ini, reality of body, sebagai metode pelatihan aktor yang berbasis kultur, budaya lokal. Dalam kesadaran keunikan tubuh Madura, saya merasa terdorong untuk mengeksplorasi lebih dalam dan merumuskan metode latihan yang mampu mengangkat potensi. Dan demikian tubuh Madura autentik tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan seni peran, teater, maupun tubuh-tubuh kesenian, pengalaman keseharian, bahkan mungkin juga menjadi tawaran untuk para aktor di luar kultur Madura. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam konteks kehidupan modern, manusia seringkali mengurangi aktivitas fisik mereka yang berdampak pada penurunan fungsi sebagai tubuh manusia. Kita seringkali melupakan bahwa tubuh kita adalah instrumen yang luar biasa yang mampu melakukan berbagai macam aktivitas dan memberikan kita pengalaman nyata melalui panca indera. Namun dalam kenyataan hari ini, banyak dari kita lebih memilih untuk hidup dalam dunia digital, di mana interaksi fisik dan pengalaman sensorik menjadi semakin berkurang. Konsep reality of body mengupayakan bagaimana mengatasi masalah ini. Melalui latihan pertunjukan teater, kita diajak kembali mengoptimalkan esensi tubuh kita sendiri, tumbuh, bergerak, dan berkembang. Demikian kita dapat kembali merasakan menghargai keberadaan tubuh kita serta memanfaatkan sebagai alat untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Nah, ini saya sini dulu, minta air dulu supaya kita bisa lanjutkan. Panas banget juga ini. Saya juga akan menerangkan bahwa bagaimana hari ini tubuh Madura, tubuh masyarakat yang kita alami itu sudah berjarak. Kita tidak lagi mengalami. Dari ini kita bisa lihat bagaimana kondisi tubuh manusia Madura sekarang. Bagaimana hari ini menjadi tubuh pasar, tubuh digital, tubuh Instagram, tubuh Facebook, tubuh TikTok. Bagaimana tubuh kita sekarang dikonstruksi oleh eksternal, tubuh yang dibentuk oleh ruang-ruang digital, oleh ruang-ruang platform. Seperti halnya ketika kita mau memesan makanan, hari ini kita tinggal GoFood. Bagaimana kita tidak merasakan antrian, tidak merasakan dapurnya, tidak merasakan asapnya, hingga tubuh kita, panca indera kita dibatasi hari ini. Ini yang mendorong pidato kebudayaan yang membaca tubuh Madura sekarang ada, karena tubuh Madura hari ini juga dia tidak menggunakan aktivitas fisiknya, tapi sudah menggunakan platform digital, mengurangi pertemuan, interaksi antar manusia, antar lingkungan, dan antar benda sekitar. Dalam latihan aktor berbasis reality of body, diajarkan untuk menggunakan tubuh mereka secara optimal. Mereka belajar bagaimana menggerakkan tubuh mereka dengan cara yang ekspresif dan bermakna. Sementara itu, dalam pertunjukan teater berbasis reality of body, penonton diajak merasakan, mengalami realitas tubuh secara langsung. Melalui pertunjukan ini, penonton dapat merasakan gerakan dan energi tubuh aktor yang dialami. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan pidato saya yang membosankan ini, saya ingin membacakan kutipan lirik lagu salah satu band asal Madura yang belakangan ini sedang naik daun dan menggelar pertunjukan hingga luar kota, itu bandnya Lorcu. Kalau teman-teman tahu Lorcu, itu juga band Madura. Kutipan yang akan saya bacakan dari lagu mereka berjudul Hemon.
Nunala are arena di temor, nunala are ramira di temor. Seneng ate bila masuk musim nemor, seneng ate bila masuk musim nemor. Artinya, nemor di sini kan dari angin timur. Ketika angin bison lewat, itu sudah waktunya musim panas. Disitulah masyarakat Madura menanam jagung maupun tembakau, garam. Tubuh mereka sudah terbiasa dengan hal-hal aktivitas kehidupan mereka. Dari kutipan tersebut kita mengingat betapa tubuh manusia Madura dibentuk dari alam yang ranggas dan keras. Ketika mengamati kehidupan masyarakat Madura, saya bisa lepas dari kesadaran dan berhubungan mendalam antara tubuh mereka dan alam sekitarnya. Tubuh Madura dengan segala kekuatan dan kerasnya telah ditempa oleh alam yang keras yang tak kenal ampun. Alam Madura bukan hanya sekedar latar belakang hidup mereka, tetapi juga mitra membentuk dan menguji ketahanan fisik serta mental mereka. Saya juga akan mengutip lagu dari lagu tradisional kita. Ini juga tentang bagaimana petani saat pagi akan bekerja. Iya, 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 iya. Pacar laku arena ampun nyunara, bapak tani setedung ampun cete, nala are solang dutor capengan, ancurna kisah kewajiban, atatamen banyak hasil kumina. Mama murana kerana sana. Itu berupa bagaimana masyarakat Madura dia tidak hanya bertani untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk memakmurkan tanah bangsanya dan negaranya. Bagaimana orang-orang Madura tidak perlu lagi dipertanyakan tentang nasionalismenya sebagai genetik tubuh Madura. Setiap pagi saat matahari mulai terbit di ufuk timur, orang-orang Madura sudah memulai hari mereka dengan aktivitas yang penuh tantangan. Tarik matahari yang menyengat bukanlah halangan, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Tubuh-tubuh mereka yang kekar dan kulit yang kecoklatan adalah bukti nyata dan ketahanan mereka terhadap panasnya matahari. Setiap tetes keringat yang mengalir adalah saksi bisu dari kerja keras dan ketabahan mereka menciptakan hubungan simbiosis antara manusia dan matahari. Ini juga terkutip dalam lagu Madura juga. Sandorena Cungurut peko olena pokasa cangker pukul sapereng. Bagaimana ketabahan mereka dari hasil buminya hanya pada pokak. Tahu pokak tidak? Pokak itu gula merah, terus ada serainya, kemudian bukul itu seperti buku itu. Mereka dengan hasil buminya dan dimakan. Dari hasil mereka menanam tembakau, memanen tembakau. Tanah Madura yang keras dan kering membutuhkan kerja keras untuk diolah. Orang-orang Madura mengarungi pematang sawah, mengayunkan cangkul, menanam benih dengan mereka sendiri. Setiap kontak dengan tanah adalah bentuk penghormatan terhadap alam, sebuah perwujudan dari kerja keras yang tak kenal lelah. Tubuh mereka menjadi perpanjangan dari tanah itu sendiri, kuat dan kokoh menciptakan hasil bumi yang bersumber pada kehidupan.
Tidak bisa dipungkiri, laut juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Para nelayan dengan tubuh yang kuat dan otot yang terbentuk dari tariknya jalan dan ombak menunjukkan keberanian dan keterampilan luar biasa. Laut memberikan tantangan yang berbeda namun sama-sama kerasnya. Tubuh mereka harus siap menghargai arus yang kuat, angin laut yang garam, dan terik matahari yang memantul dari permukaan air. Hubungan ini menciptakan tubuh yang tangguh siap menghadapi berbagai kondisi alam. Dalam aktivitas tiap tubuh Madura selalu mencerminkan alam sekitarnya. Kehidupan yang bersinggungan dengan elemen-elemen alam ini membuat tubuh mereka menjadi cermin dari kekuatan, ketahanan, dan keindahan alam Madura itu sendiri. Setiap gerak yang mereka lakukan, setiap tantangan mereka hadapi adalah bukti dari keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Tubuh mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang, menciptakan harmoni sempurna bagi alam. Tubuh Madura tidak hanya terbentuk oleh alam yang keras, tetapi juga oleh budaya kaya dan penuh makna. Setiap gerak dan sikap tubuh mereka mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tubuh mereka menjadi kanvas seperti budaya Madura, terpahat dengan jelas, menunjukkan identitas dan karakter yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura sering terlibat dalam berbagai tradisi ritual yang melibatkan tubuh secara intensif. Salah satu contohnya adalah kerapan sapi, di mana kekuatan dan ketahanan fisik saat diutamakan para pemilik sapi dan joki yang harus memiliki tubuh yang kuat dan tangkas untuk mengendalikan hewan-hewan yang berlomba dengan kecepatan tinggi. Dalam momen ini, tubuh Madura menjadi simbol keberanian dan keahlian, menunjukkan betapa budaya telah membentuk kekuatan fisik mereka. Seni tari tradisional Madura seperti topeng juga menunjukkan bagaimana tubuh berfungsi sebagai medium ekspresi budaya. Gerakan tari yang lincah dan penuh semangat mencerminkan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai moral masyarakat muda. Penari menggunakan seluruh tubuh mereka untuk bercerita, menghidupkan kembali kisah-kisah leluhur, dan menyampaikan pesan-pesan kebijaksanaan. Melalui tari, tubuh Madura menjadi alat komunikasi yang kaya, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Kehidupan komunal di Madura juga membentuk tubuh mereka dengan cara yang unik. Gotong royong atau kerja bakti adalah kegiatan integral dari budaya Madura, di mana seluruh komunitas berkumpul untuk menyaksikan, menyelesaikan tugas bersama, melakukan aktivitas bersama. Dalam kegiatan ini, tubuh digunakan tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Gerakan tubuh yang serempak, beban dibagi bersama, keringat yang dikeluarkan bersama-sama, mengukuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Tubuh mereka menjadi simbol kekuatan kolektif dan kesatuan komunitas. Pakaian tradisional Madura seperti kebaya, sarung bagi wanita, serta baju koko dan sarung bagi pria yang sering kita jumpai di pedesaan juga menunjukkan bagaimana budaya mengaruhi tubuh mereka. Pakaian ini dirancang tidak hanya untuk keindahan, tetapi juga untuk kepraktisan dalam menghadapi iklim yang panas dan kegiatan sehari-hari yang berat. Tubuh Madura yang kekar dan berotot terlihat lebih gagah dalam balutan pakaian tradisional, menambah wibawa dan kepercayaan diri. Menampilkan ini menjadi identitas visual yang kuat, mengukuhkan posisi mereka dalam masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang ada di sini, beberapa waktu lalu saya bersama dengan tim melakukan riset terkait topeng Kulur yang bisa dikatakan ambang kepunahan, karena kenyataannya kelompok terakhir yang pernah memainkan tak lagi memastikan kegiatan dan menjual segala kegiatan maupun perlengkapan musik.
bersama dengan tim ahli yang terdiri dari Dr. Dwi Cahyono, seorang arkeolog, Dr. Setio Winartuti MSI, seorang dokter tari dari Universitas Negeri Surabaya, Dr. Indar Sabri SSN MPD yang juga dari Universitas Negeri Surabaya, serta Muhammad Nur Fakhrul Lukman Hakim, SPD, NPD, pengajar dari jurusan sejarah di Universitas Negeri Malang. Kami menelusuri jejak-jejak peninggalan topeng Kulur. Saya juga akan membagi pengalaman riset saya selama 6 hari. Riset saya mandiri saja itu sudah 6 tahun. Kemudian saya baru kemarin saya ajak para ahli untuk riset selama 6 hari. Saya menemukan realitas tubuh Madura dan tradisinya yang punah. Gitu. Ada topeng Kulur, suatu ritus untuk menurunkan hujan maupun saat panen, berpesta saat panen syukuran atau selamatan. Topeng Kulur sekarang punah karena beberapa topengnya yang dijual, kemudian alat musiknya yang juga dijual. Para pelakunya juga sudah jaga toko 24 jam di Jakarta, di Gresik, di Sidoarjo. Ini bahwa bagaimana aktivitas kesenian juga dibenturkan oleh realitas ekonomi masyarakat setempat. Saya juga akan bercerita tentang tradisi unjo-unjo di Lembongan di Bali. Tradisi ini punah selama 20 tahun karena tidak terbangun ekonomi yang mapan di masyarakatnya. Kemudian aktif lagi ketika ekonomi masyarakat setempat sudah mengenal wisata, rumah-rumah mereka dijadikan penginapan dan spa. Hari ini Injo-Injo mulai aktif lagi karena ekonomi masyarakat. Saya berpikir bagaimana ekonomi masyarakat juga menentukan ekonomi seniman untuk menjalankan aktivitas keseniannya di masyarakat Madura. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana memperkuat ekonomi seniman, ekonomi masyarakat agar tradisi senian budaya itu tetap terjaga. Di Desa Batu Putih yang diyakini menarikan topeng Kulur sebagai bagian dari rokat kumis sejak masa Arya Wiraraja yang dipindahkan sebagai Adipati Sumenep. Saya juga riset bagaimana topeng Kulur ini hadir di Batu Putih di Desa Larangan Berna. Letaknya Batu Putih ini juga kerajaan pertama atau Arya Wiraraja ketika menjadi adipati di Sumenep itu letaknya di Batu Putih. Di sini juga ada pengaruh tentang Hindu, ada beberapa temuan tentang situs Wisnu, artefak-artefak klono atau relief yang ada di museum itu ditemukan di Desa Canji dekat Batu Putih juga. Dan topeng Kulur karakternya juga seperti halnya karakter Bandarakala atau Botolokala atau Botokolo, kemudian juga karakter Bima, Bayarawa. Ada teman-teman yang menyerupai karakter itu, dan itu ditemukan karya itu di sini. Artinya yang dari Singosari, kerajaan Tumapel, kerajaan Kadiri, kerajaan Majapahit, ternyata juga ada jejak-jejak tidak hanya bentuk fisik artefak, tapi topeng Kulur atau tariannya itu juga ditemukan di Sumenep, di Batu Putih. Dan kalau teman-teman tahu Nanggala, tahu Nanggala itu berupa senjata, sebutan nama dari senjatanya Bima. Jadi Nanggala itu adalah sebutan senjata dari Bima, yang kemudian hari ini oleh orang-orang tradisi diwariskan menjadi sebutan senjata untuk membajak sawah.
senjata untuk mengolah sawah, dan itu diwarisi dari penamaan dari Hindu. Jadi Nanggala itu, dari mana asal Nanggala? Nanggala itu juga senjatanya Bhima, yaitu masih ada pengaruh Hindu, Siwa saat itu. Kita tahu Bhima itu berupa manifestasi dari Dewa Siwa. Nah, itu masih jejak-jejak Hindu Buddhis itu ada di Madura itu sendiri. Topeng Kulur juga memiliki hubungan dengan tubuh budaya Madura melalui konteks sejarah dan kepercayaan lokal. Dianggap sebagai peristiwa spiritual. Memakai topeng bukan sekedar tarian atau pertunjukan, tetapi merupakan bentuk persembahan kepada Sang Pencipta. Dalam pemakaian dan gerakan-gerakan terdapat warisan nilai-nilai tradisional. Kita tahu bagaimana Siwa berapa bulan kemudian atau 100 hari atau 1000 harinya itu akan digali lagi, kemudian akan diganti. Topengnya terbuat dari itu awal mulanya. Nah, ini juga salah satu ada kedekatan tentang bagaimana penggunaan benda material yang sama antara tantraisme dan topeng kulur. Selain itu juga dimensi sosial yang meningkatkan dengan tubuh budaya Madura. Upacara Rakat Kumi membawa masyarakat secara bersama-sama berpartisipasi dalam sebuah ritual yang mengingatkan akan pentingnya solidaritas kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Hal ini memperkuat ikatan sosial antar individu dan antar komunitas yang menjadi ciri khas Madura. Topeng Kulur sendiri dia berguling-guling di tanah. Dia sangat sedikit sekali berdiri, dia bergulung-gulung, mendekatkan tubuh, menyatukan tubuh ke bumi, tubuh dan bumi menjadi satu. Di era modern, hari ini dikenal dengan ground beat. Ground beat itu salah satu teknik pengobatan manusia yang kakinya tidak pakai alas atau berbaring di tanah untuk menetralisir suatu hal yang negatif dari tubuh. Itu dalam dunia kesehatan ada namanya ground beat. Bagaimana penarikan energi yang negatif maupun pasif itu ada pada tubuh. Dan di tembang saat topeng kulur itu seperti narator yang menceritakan bagaimana tembang-tembang yang dilantunkan narator untuk mencerminkan masyarakat Madura dan tubuh Madura. Seperti halnya Nika topeng kulur ampun aku, Nika topeng kulur ampun aku, manusia beli kata menyetung ke abad, manusia beli kata menyetung ke abad. Itu salah satu tembang atau macokatan yang sangat dalam di topeng kulur, dibacakan saat ritual itu. Bagaimana dia menaratorkan kegiatan gulur-gulur atau gulung-gulung di tanah topeng itu. Topeng kulur sendiri tidak bercerita, tapi dia satu peristiwa yang hanya bergulung-gulung. Bagaimana manusia dan tanah dan bumi menjadi pelantara untuk pada Tuhannya. Ketika kita memahami dan menghargai potensi tubuh budaya manusia Madura, kita membuka pintu bagi pertumbuhan dan pembelajaran yang tak terbatas. Kita dapat belajar tentang solidaritas, kedekatan manusia dengan alam, kedekatan tubuh untuk menggarap alamnya, kearifan lokal yang telah teruji sepanjang sejarah. Kita dapat memanfaatkan pengetahuan ini
dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam memperkuat ikatan sosial, menjaga lingkungan, maupun merayakan keberagaman budaya. Maka pertanyaannya adalah, dengan potensi ketubuhan yang luar biasa ini, apa yang akan kita ambil dan bawa untuk keseharian kita masing-masing? Selamat malam, matur sekalian.